Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Angkatan ke-45 Kabupaten Serang. Dalam kesempatan ini, kami akan memaparkan analisis isu terkait upaya mewujudkan smart governance dalam perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Berikut ini anggota kelompok kami. Yang pertama, Sofiatul Zaratul Uyun. Kedua, Tri Rizky Apriliani. 3, Winda Wahyu Widihastuti. 4, Wiwi Adawiyah. Dan yang kelima, Jahroh Asakinah. Dalam melakukan analisis isu, kami menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi beberapa isu atau masalah. Yang kedua, menemukan isu prioritas dengan menggunakan analisis APKL. Yang ketiga, analisis dampak jika isu tidak diselesaikan. Dan yang keempat, menemukan alternatif pemecahan dengan menggunakan analisis fishbone. Terdapat banyak sekali isu yang berkembang di Indonesia. Namun, kelompok kami membahas isu-isu yang ada di lingkungan sekolah. Di antaranya, isu yang pertama, kurangnya kepatuhan masyarakat sekolah terhadap protokol kesehatan. Isu yang kedua, kurangnya optimalisasi pendidik dalam menjalankan model pembelajaran interaktif pada pembelajaran jarak jauh. Isu yang ketiga, kurangnya optimalisasi penanaman nilai karakter peserta didik pada pembelajaran jarak jauh. Isu yang keempat, kurangnya optimalisasi daftar hadir online peserta didik pada pembelajaran jarak jauh. Dan isu yang kelima, kurangnya optimalisasi keterampilan pendidik terhadap penggunaan media digital dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Isu pertama yang kami bahas adalah kurangnya kesadaran warga sekolah dalam mematuhi protokol kesehatan saat berada di lingkungan sekolah. Faktanya masih banyak guru, siswa maupun petugas sekolah yang tidak mematuhi protokol kesehatan saat pandemi. Dampak yang terjadi adalah peluang penyebaran penyakit pada saat pandemi sangat besar. Kegiatan pembelajaran menjadi tidak optimal atau bahkan dihentikan apabila ditemukan kasus warga sekolah terpapar COVID-19. Ancaman kematian mengintai akibat virus COVID-19. Pihak yang terdampak pada isu pertama ini adalah warga sekolah dan seluruh lapisan masyarakat. Isu yang kedua adalah kurangnya optimalisasi pendidik dalam menjalankan model pembelajaran interaktif pada pembelajaran jarak jauh. Faktanya, sulit melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran jarak jauh dikarenakan harus menjaga jarak dan keterbatasan waktu belajar. Dampak dari isu tersebut adalah hasil belajar siswa menjadi menurun, penurunan kualitas lulusan sekolah, minat siswa untuk sekolah menjadi menurun, proses pembelajaran jadi tidak menyenangkan. Pihak yang terdampak dari isu tersebut adalah siswa, guru, dan semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran ini. Isu yang selanjutnya yaitu kurangnya optimalisasi penanaman nilai karakter pada pembelajaran jarak jauh. Faktanya, guru kesulitan untuk mengontrol tingkah laku siswa dan memonitoring siswa dikarenakan pada pembelajaran jarak jauh atau daring. Dampaknya yaitu tidak ada kedekatan antara siswa dan guru. Siswa merasa malu atau takut untuk berinteraksi lebih dekat dengan guru. Kegiatan belajar mengajar menjadi tidak menyenangkan. Pihak yang terdampak yaitu terutama pada siswa, guru, dan orang tua. Isu yang keempat yaitu kurangnya optimalisasi dalam pengisian daftar hadir online peserta didik pada pembelajaran jarak jauh. Fakta di lapangan yaitu guru kerap kali kebingungan dalam memilih dan menggunakan aplikasi untuk mengisi daftar hadir setiap hari. Sedangkan dampak yang terjadi yaitu mempengaruhi kehadiran dari setiap peserta didik dan untuk menyusun nilai prestasi setiap mata pelajaran dan mempengaruhi naik kelas atau tidaknya setiap peserta didik. Sedangkan pihak yang terdampak dari isu ini yaitu peserta didik itu sendiri. Perkenalkan,
saya Wiwi Adawiyah. Saya akan menjelaskan tentang kurangnya optimalisasi keterampilan pendidik terhadap penggunaan media digital dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kondisi saat ini didukung oleh beberapa fakta, yakni pelaksanaan PJJ ditemukan banyak sekali kendala baik berasal dari pendidik maupun peserta didik. Pentingnya keterampilan pendidik dalam menggunakan media digital sebagai alat yang dapat menunjang dalam pembelajaran jarak jauh juga mempengaruhi pola pembelajaran yang ada, sehingga biasanya hanya berlandaskan tugas, kurang menarik, serta kurangnya efisien. Yang selanjutnya, analisis yang akan terjadi yaitu kegiatan pembelajaran monoton, peserta didik tidak tertarik dan tidak antusias, materi pembelajaran tidak terserap dengan baik, hasil belajar peserta didik kurang memuaskan. Pihak yang terdampaknya yaitu peserta didik, pendidik, serta semua pihak yang terlibat dalam kegiatan PJJ. Selanjutnya, berdasarkan isu-isu yang telah kami angkat, kami menggunakan teknik APKL, di mana ada urutan prioritas yang didapatkan dari beberapa isu tersebut, yakni urutan pertama jatuh kepada isu nomor 5, urutan kedua jatuh kepada isu nomor 2, urutan ketiga jatuh kepada isu nomor 1, urutan keempat jatuh kepada isu nomor 3, dan urutan terakhir jatuh kepada isu nomor 4. Sehingga kami mengangkat isu dengan tema digital dalam pembelajaran jarak jauh. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai fishbone diagram. Pada fishbone diagram ini, kami menyajikan penyebab dan akibat dari isu-isu tersebut. Pada bagian penyebab, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, surrounding. Pada faktor lingkungan ini, banyak terdapat penyebab-penyebab yang membangun terjadinya isu tersebut. Yang pertama yaitu kurangnya lingkungan yang cakap dalam menggunakan media digital. Yang kedua, tidak berada dalam lingkungan yang mendukung peningkatan media digital. Kemudian, faktor yang kedua yaitu sistem. Pada faktor sistem ini, terdapat sarana prasarana pendukung yang tidak memadai. Kemudian, yang kedua yaitu jaringan internet yang terbatas. Faktor selanjutnya yaitu faktor skills atau kemampuan. Pada faktor skills ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu kurangnya digital skills atau keterampilan digital. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya pelatihan berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dan faktor yang keempat yaitu internal. Faktor ini ada pada diri sendiri. Penyebab-penyebabnya yang pertama yaitu kurangnya kesadaran pada diri sendiri untuk mengupgrade kemampuan digital. Yang kedua yaitu minimnya waktu untuk belajar. Penyebab-penyebab tersebut menimbulkan adanya akibat. Akibat yang ditimbulkan yaitu isu-isu mengenai kurangnya optimalisasi keterampilan pendidik terhadap penggunaan media digital dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kemudian, kami menyajikan solusi dari pemecahan masalah atau isu tersebut. Yang pertama, yaitu pemecahan masalah terhadap faktor lingkungan. Membangun lingkungan yang cakap dalam menggunakan digital. Yang kedua, saling mendukung dalam pengembangan media digital. Kemudian, yang kedua yaitu faktor kemampuan. Pemecahan masalah yang didapat yaitu melatih kemampuan dan keterampilan digital. Yang kedua, mengikuti pelatihan media digital. Kemudian, pemecahan masalah pada faktor sistem. Yang pertama yaitu pemenuhan sarana dan prasarana pendukung. Kemudian yang kedua, meningkatkan stabilitas jaringan internet seperti pemasangan Wi-Fi. Dan untuk pemecahan masalah pada faktor internal yaitu